tua kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramin, para kiai, para asatizah, ketua DKM Mushola kebanggaan kita Baitur Rahman, orang tua yang paling tua di sini saya kita hormati, Cek Baik dan lain-lainnya. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur masih Allah berikan kesempatan menjalani hidup ini untuk berbekal-bekal satu saat kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita memperingati maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai orang tua, walaupun belum tua ya, masih terkenang masa lalu. Saya muter-muter musola sekitar ini, belum ada masjid di sini. Masjid yang di Sasak juga tiangnya gede banget dulu. Orang Islamnya masih bisa dihitung di sini. Kenapa begitu? Islam tapi ngancak mulu zaman dulu. Alhamdulillah sekarang ini udah murni. Moga-moga semua menjadi calon ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya sedikit aja beberapa menit. Saya juga ditunggu di Jati Keramat, di kediaman almarhum sahabat saya Kiai Mursyid Kamil, Ketua MUI Kota Bekasi. Jadi anak-anaknya ya dia ngaku orang tua sama saya, jadi harus hadir ke sana juga. Subhanallah Bu, kita ini nggak tahu berapa lama lagi. Moga-moga panjang umur, sehat wal. Sehat itu paling berharga. Kalau kita berkunjung ke rumah sakit mana aja ya, yang paling dekat situlah di Tirahayu. Yang sedang gelisah, mau berbalik kagak bisa, makan nggak masuk, ya kan ya, ada gitu ya. Ya Allah, ada yang lagi sakratul maut. Jadi kalau kita bayangin itu, bersyukur banget kita sehat wal. Kalau kita kaji lagi secara keseluruhan, yang sehat, badannya steril, jadi penjahat. Ya. Yang cantik kayak dia pada tuh di hotel lagi nunggu janjian udah, ya Allah 3 juta sekali tanding. Pertandingan apa nggak tahu dah ya. Itulah iblis selalu membuat. Tapi alhamdulillah ini orang-orang semua yang bersyukur. Alhamdulillah. Kita bersyukur kita tinggal di Indonesia. Coba kalau ibu-ibu di Palestina, ya Allah, kita membayangkan betapa kecilnya dunia ini. Kalau nggak ada akhirat, rugi. Yang lagi tidur kena bom, yang udah lagi di meja makan kena bom, ya kan ya? Yang baru saja resepsi pernikahan kena bom. Kalau Firaun hanya membunuh calon bayi laki-laki ketika diterjemahkan oleh ahli nujumnya, tokoh spiritual istana, karena Firaun itu mimpinya sangat menakutkan. Coba terjemahkan,
Begitu terjemahkan, baginda nanti akan lahir seorang bayi laki-laki yang kelak menghancurkan kerajaan Tuhan. Kalau begitu, kemudian instruksi Firaun mulai saat ini, ketika ada yang ngidam, betul, harus diperiksa, bener kan dia ngidam. Ketika dia hamil mulai 1 bulan harus lapor, 2 bulan seterusnya. Jadi kalau nanti lahir bayi laki-laki, bunuh. Satu lagi yang dibunuh oleh Firaun ketika tidak mengakui Firaun itu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang agung. Kan Firaun gitu itu tukang sisir anak-anak angkatnya Firaun, Siti Masito. Ketika sisirnya jatuh, dia nyebut nama Allah, dilaporin. Saya laporin. Emang ada Tuhan selain bapak saya, katanya anaknya Firaun, anak-anak Firaun. Iya nak, bapak kita hormati, kita banggakan, tapi ada Allah Tuhan yang sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaporin. Hanya Siti Masito dibakar di Kuali Chandra, dibuka. Keajaiban Allah, bayi yang digendong sama Siti Masito itu ngomong ketika ibunya, nah gara-gara mama kamu jadi korban, maafin mama. Malah ngomong tuh orang, Ummi la takhaf wa la tahzan innaki ala haq. Mama jangan takut, mama jangan ragu, ini membela kebenaran. Udah terjun menggelepar di Kuali Chandra di muka Firaun. Yang kedua yang bisa ngomong dalam gendongan itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Gak usah ceritain panjang. Yang ketiga yang bisa bicara dalam gendongan itu anak seorang wanita jambulai. Ketika ada seorang yang sangat soleh, laki-laki ganteng, kira-kira mirip abah gitu ya. Iya. Siapa namanya? Juret. Dia punya musola sendiri. Kalau dia pergi kemana, pulangnya ke musola, dia tadarus, dia sholat, dia berzikir. Orangnya sangat soleh. Akhirnya karena ganteng, digoda perempuan datang. Mas, agak tergoda dia. Besok datang lagi digoda sampai 3 kali, nggak tergoda. Ya Allah. Akhirnya si perempuan ini merasa malu, dia berbuat jalan, kemudian hamil, melahirkan seorang bayi, diperlihatkan sama masyarakat. Nih, anak saya adalah bapaknya Nuh yang di musola, yang kelihatannya alim banget, zikir banget. Ini bayi ngomong, bukan, itu mah dia orang soleh. Mak saya karena malu akhirnya berbuat jalan, dia ngaku dia mau jatuhin nama Juret. Subhanallah. Juret itu awalnya apa dihancurin musolanya itu, diusir, tapi akhirnya diganti oleh masyarakat. Mudah-mudahan kita ini berbekal-bekal amanu wa amilus sholih. Yang terakhir ada syair. Muhammadun basarun wa laysa kal basari, Muhammadun hajarun wa laysa kal hajari, bal huwa yaqutatun bima bainal hajari. Beliau Nabi Muhammad manusia seperti kita. Kalau sedang sehat merasakan sehat, kalau sedang sakit merasakan sakit, kalau sedang nikmat merasakan nikmat, kalau sedang ada susah merasakan susah. Sama. Apa bedanya? Kalau diberikan batu, ini kata syair, kalau kita batu kali, Nabi batu mutiara. Subhanallah. Apakah batu kali itu nggak bisa dekat sama batu? Bisa, kalau batu kali itu berjuang. Ibu itu mau ngebangun, pesan ke material, kirim batu 2 truk, siap. Begitu datang, di mana ini Bu? Situ aja maupun rambutan. Itu batu kali. Batu kali ketika berjuang, kemudian digiling, akhirnya jadi sempit. Begitu mengecor, nelfon lagi, kirim sempit Pak. Begitu sampai di mana ini? Sinilah, masa di sono jauh.
makin dekat. Split berjuang lagi, akhirnya diproses menjadi semen. Begitu kemudian datang tuh semen dari material. Bu, di mana ini? Di sinilah. Masa semen di sana ntar kehujanan. Udah di teras ditutupin lagi. Maklum kadang-kadang Pak suka ada yang iseng, ada yang dipanggul gitu ya. Semen berjuang lagi dengan campuran dan berbagainya, akhirnya jadi keramik kayak gitu. Subhanallah. Begitu puncaknya pasang tuh keramik, udah selesai babalu, keramik udah dipasang, semua udah rapi, masa gamblang-gomblong begini? Kalau nggak punya duit ngutang kayak lemari, kursi, akhirnya dipasang lemari. Subhanallah. Ternyata itu keramiknya asal batu kali dekat sama lemari. Ternyata di dalam lemari ada batu mutiara. Alhamdulillah. Terlebih ketika diproses batu itu menjadi kacamata, begitu ngegeletak, ya Allah, ini kacamata babalu ada di sini, siapa sih? Ini kalau keinjit nggak bisa melototin gua gitu tuh. Allah, ditaruh di lemari dekat batu mutiara. Kenapa? Berjuang sekuat tenaga. Alhamdulillah. Apa perjuangan kita? Bangun sebelum subuh. Bangun. Berapa berangkat ke musola. Ya Allah. Alhamdulillah. Saya punya murid dokter. Pasiennya udah 2 kali belum sembuh juga. Begitu ketiga ditanya, Pak, rumahnya dekat musola enggak? Kalau terlalu dekat Pak, enggak. Azan kedengeran, oh azan mah pengeng dokter. Oh, Bapak ke musola enggak? Kagak Pak. Ya, rupanya dia lupa dulunya pada diajarin orang tuanya udah bisa sholat, bahkan waktu anak-anak tidur di musola dilanggar zaman dulu ya. Dia lupa sholat. Karena dokter yang ngepit, akhirnya dia bangun sebelum subuh pakai doa Allahumma paksain. Berangkat dia. Ya Allah, dia cerita itu begitu udah seminggu ternyata badannya sehat. Periksa ke dokter, tensinya turun, darah gula turun, pusing-pusing gak ada. Bapak selain berobat ke saya, ini obat apa? Kok sekarang normal bagus ini? Yaitu yang dokter bilang suruh sholat berjamaah ke musola Baitur Rahman. Ya Allah, saya dokter seperti menemukan benda yang hilang, rasanya gembira sekali. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu udah suaminya suruh sholat berjamaah. Dah, dari abang segitu aja untuk berkahnya. Masya Allah ya. Bersyukur saya usia terlalu tua mah belum, 80 aja masih kurang atuh. Alhamdulillah. Penyakit alhamdulillah masih normal. Kalau ada yang kasih sate masih dimakan. Ada yang ngasih durian masih dimakan. Biasanya dengkul kalau udah tua ini kan teleklok, kagak, ini mah masih keker. Alhamdulillah. Cuman penyakit lama malah udah sekarang ini hilang. Dulu siapa yang penyakit lama itu? Lagi sering kesini dulu punya penyakit dulu. Banyak apa kira-kira bisa tebak gak? Darah muda, darahnya para remaja. Dulu itu gak boleh ngeliat dia, nggak produk itu dulu. Sekarang udah biasa-biasa aja udah. Alhamdulillah. Ya Allah, ini para tokoh semua ya. Saya kira itu aja. Alhamdulillah. Mari kita makmurkan musola. Ibu-ibu didik anaknya ya yang baik ya. Yang usia 7 tahun itu adibu Allah dakum bis sholat disabin. Mulai umur 7 tahun sholat. Wadribu wali asrin. Kalau udah 10 tahun belum juga mau sholat, ambil tindakannya agak tegas. Kalau wadrib di situ kan artinya dipukul. Jangan, zaman sekarang ada dipukul. Ya Allah, bagaimana supaya dia mau sholat? Ini kadang-kadang nih yang tua aja sholatnya kalah sama HP. Begitu azan zuhur dari musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar, HP bunyi, itu jawab azan apa ngambil HP? Wah, aku dia ngambil HP, ya Allah. Udah sebenarnya lebih tuh ngomong baru ketawa-ketawa. Ya Allah, ya Allah.
Nah, kalau misalnya kita dengar azan, apa bunyi, lihat aja siapa yang nelpon. Oh iya, dia. Ntar habis sholat itu jawab. Gitu baru cakep. Alhamdulillah. Ayyul amali afdal ya Rasul. Amalan apakah yang paling utama? As-sholatu ala waqtiha. Sholat tepat pada waktunya. Summa ayyul ya Rasul, apalagi birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Summa ayyul, apalagi ya Rasul, al-jihadu fisabilillah, berangkat kita ikut berjuang di Palestina. Allah, udah gak usah ngumpulin dana aja kalau ada ya. Barangkali itu, mari kita baca Fatihah, kita doain yang tua-tua nih yang pada nggak ada, Om Jibang. Allah, gua dipendi, Pak dipendi ya. Dulu ya Allah dekat sama saya semua itu, kalau berpada nggak ada. Haji Anda, Haji Andi, kalau nggak ada ya. Lurah Salim masih ada masih ada ya. Moga-moga para almarhum almarhumah berbahagia di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak yang nerusin ini. Tadi saya siang ketemu di Bekasi di pengajian, salah satu pengajian sama Sunan Kalimalang ya, jalannya ya. Dia ketemu di siang, dia datang sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.